Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari, Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809200027, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran strategik dengan materi yaitu analisis pelanggan. Analisis pelanggan adalah model 5 dari Who, What, Where, When, and Why yang membantu mengetahui pelanggan potensial, persepsi kualitas produk perusahaan, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu siapa pelanggan saat ini dan pelanggan potensial atau Who. Pentingnya memahami karakteristik konsumen dan calon konsumen dalam segmentasi pasar. Bagi konsumen, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Bagi pelaku bisnis, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik bisnis. Profitabilitas sangat penting bagi konsumen dan perusahaan. Analisis cluster dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap segmen dan membuat model faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas konsumen sehingga memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan potensi keuntungan konsumen. Kedua, apa yang dilakukan konsumen terhadap produk kita atau what? Bagian ini merupakan perilaku konsumen setelah pembelian atau post-purchase behavior. Setelah pembelian, perusahaan perlu mengetahui kepuasan konsumen dan bagaimana konsumen memperlakukan produk. Untuk pasar bisnis, setelah pembelian produk tentu masuk dalam proses produksi perusahaan. Untuk pasar konsumen, perilaku pembeli setelah penjualan menyangkut perlakuan atas produk, perawatan produk, pembuangan produk apabila sudah tidak terpakai, dan seterusnya. Ketiga yaitu di mana konsumen membeli produk kita atau where. Pertanyaannya berkisar pada distribusi produk, bisa berupa non-store retailing atau store retailing. Metode distribusi saat ini adalah internet, dijual secara online, seperti perangkat lunak dan layanan pesan singkat atau SMS. Produser musik kini menggunakan SMS untuk mendistribusikan lagu yang tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga memberikan perkembangan yang signifikan. Kualitas lagu yang dihasilkan melalui SMS diharapkan lebih baik dan teknologi digital memungkinkan adanya transfer lagu dari ponsel ke komputer dan sebaliknya. CD menjadi pilihan utama konsumen karena menawarkan beragam lagu dan dapat digabungkan dengan produk lain untuk membuat album pribadi. Kemudian keempat yaitu kapan pelanggan membeli produk atau when. Pertanyaan ini berkaitan dengan waktu atau timing konsumen membeli produk. Banyak produk yang penjualannya bersifat musiman. Musim dimaksud bisa bersifat bulanan, mingguan maupun harian. Payung dan sepatu lumpur adalah produk yang memiliki siklus penjualan bulanan. Keduanya mencapai puncak penjualan pada musim hujan. Pusat-pusat wisata umumnya memiliki siklus mingguan. Hari Sabtu dan Minggu adalah puncak kunjungan. Kemudian yang kelima yaitu mengapa dan bagaimana konsumen memiliki produk kita, why and how. Pertanyaan mengapa berfokus pada manfaat konsumen memiliki suatu produk dan bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. Ini juga membahas bagaimana keputusan pembelian dibuat seperti biaya, kredit, dan kartu kredit. Di Indonesia, 80% pembelian dilakukan dengan kredit dan transaksi online dilakukan dengan kartu kredit. Pertanyaannya adalah, apakah pembelian produk harus dianggap sebagai titik penjualan atau bagaimana metode baru dapat membantu konsumen membeli produk? Dan yang terakhir yaitu kenapa, why, konsumen potensial tidak membeli produk kita. Di Indonesia, 60% konsumen membeli produk yang tidak memenuhi kebutuhannya, tidak sesuai dengan gaya hidup atau citranya, memiliki manfaat yang lebih baik, seringkali harganya mahal, tidak memahami kemasan produk, tidak memiliki pengetahuan tentang kualitas produk, tidak memiliki minat terhadap produk, dan didistribusikan dengan buruk, sehingga menyebabkan kurangnya pelanggan potensial. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar calon pelanggan tidak tertarik pada produk lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan target audiensnya dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan mereka.
Baik, itulah tadi materi tentang analisis pelanggan yang sempat saya paparkan dari mata kuliah pemasaran strategik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.